susah nggak sih melayani di keluarga sendiri dari sesama gembala entah dari gereja manapun yang ngerasa ada persaingan gitu, ada yang ngerasa Pak Andre sebagai jadi batu sandungan. Andre siapa? Andre Taufik. Masa? Itu dulu saya tanya banyak kok sekarang bisa jadi pendeta. Enggak. Lebih baik pendekar jadi pendeta daripada pendeta tapi jadi pendekar. You di mimbar bisa bicara saja. Bagaimana di keluarga you nggak bisa saja? Nah, jangan hitung-hitung capek atau nggak capek, untung atau nggak untung, namanya melayani hanya berkorban. Pergumulan seperti apa yang sudah dilakuin Pak Andre? Wah, pernah nggak ngerasa gini? Aku nih udah melayani Tuhan, udah lama melayani Tuhan, aku cuman pengen Tuhan jawaban aku kasih buah hati. Nah, karena kalau Tuhan sudah pilih, maka tidak ada orang yang bisa menolak. Oke gengs, kembali lagi di podcast saya di Risang Obrolan Besar. Nah, kali ini saya akhirnya ditemani oleh salah satu bopo panutan saya ini. Senior pastor saya. Waduh. Oke. Monggo Pak, Waduh. perkenalkan dirinya. Terima kasih kesempatannya. Saya boleh masuk di obrolan besar. Yes. Bebas tapi santai. Ya, saya Andre. Ya, dan saya melayani di sebuah gereja di Solo. Puji Tuhan dipercayakan untuk mengembalakan sampai hari ini. Nah, ini langsung nih, pada pokoknya langsung aja. Silakan. Awal dari kisah pelayanan Pak Andre memang benar-benar dari niatan sendiri buat akhirnya terjun, jadi nggak sembarangan orang kan Pak Andre. Yeah. Jadi pastor tuh sebuah tantangan yang benar-benar pilihan hidup. Kalau sudah jadi pastor, jadi pensiunan pendeta kan nggak mungkin banget. Nah, ini yang mendasari awalnya Pak Andre mau terjun buat. Ya, jadi begini Master. Saya biasa kalau panggil Master Risang ini Master, karena Master gitaris saya, gitu ya. Dulu memang awalnya saya dilahirkan di keluarga Kristen yang sudah takut Tuhan. Ya, banyak sekali om saya itu dan tante itu pendeta, dan oma saya juga pendeta. Tapi dari dulu saya tidak punya angan-angan atau satu impian untuk jadi hamba Tuhan. Jadi saya itu memang dari dulu melayani di bidang musik. Ya semua bisalah, tapi yang paling utama drum. Tentunya kalau gitar ya jauh dengan Mas Risa. Ya, di situ saya mulai belajar bermain musik dari TK ya sampai akhirnya saya kuliah. Dan ketika kuliah saya bertemu dengan satu gereja yang dimana sedang saya mengembangkan ini cabang di Australia pada waktu itu. Ya akhirnya saya melayani di bagian musik tetap sama, tidak berbeda. Tapi diberikan satu tanggung jawab. Nah, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tentunya bukan panggilan saya pada waktu itu, saya menyadari. Tapi karena kalau Tuhan sudah pilih, maka tidak ada orang yang bisa menolaknya. Kalau Tuhan sudah pilih, siapa diri kita, pasti Dia akan jadikan sesuai dengan kita. Lah, di situ saya mulai istilahnya itu membiasakan diri. Ya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan nggak gampang, nggak mudah. Tentunya ada yang harus saya korbankan di masa muda saya. Saya tidak pernah pergi dengan teman-teman, saya tidak pernah kumpul dengan teman-teman seumur saya, dan saya habiskan hidup saya sekarang melayani Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan yang luar biasa kepada diri saya. Saya bersyukur atas semua itu. Tapi emang dari dulu nggak ada masa lalu yang dalam tanda kutip orang mandang, Pak Andre dulu jane orang paling gini lah. Ya tentunya siapa sih yang tidak dulu memiliki masa lalu lah. Iya benar. Tentunya saya juga memiliki masa lalu yang cukup ya, kalau dibicarakan sekarang malu lah. Mungkin bagi dunia bangga, tapi saya justru malu akan kenakalan saya. Jadi saya sempat punya kesaksian satu Master luar biasa. Ketika Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan satu gereja tahun 2012,
itu di Semarang. Nah, ada salah satu jemaat pengerja kami di Semarang itu, anaknya itu ternyata satu umuran dengan saya. Anaknya kandung satu umuran dengan saya. Dan anaknya itu kuliah di Surabaya. Yang dimana temannya di Surabaya itu teman-teman sekolah saya waktu SMP SMA. Wah, jadi dia cerita, mama saya tuh gembalanya orang Solo. Iya. Usia kita. Duh, siapa namanya? Andre siapa? Andre Taufik. Waduh, saudara. Teman-teman saya di Surabaya bilang begini, masa? Itu dulu saya tanya banyak kok sekarang bisa jadi pendeta, katanya begitu. Ya sampai ternyata kita baru menyadari bahwa zaman masa lalu itu ya sebenarnya ya sudahlah, yang sudah kita sudah, lebih baik pendekar jadi pendeta daripada pendeta tapi jadi pendekar. Iya benar. Nah itu, nah, jadi saya cukup seru lah ceritanya. Tapi dari kisah-kisah Pak Andre ini banyak bisa jadi berkat juga loh. Contoh dari teman yang ngerasa Pak Andre dulunya pendekar tadi, lihat Pak Andre mungkin jadi ada rasa aduh dia bisa kenapa aku enggak gitu ya. Banyak ya. Jadi justru kita dulu nakal bersama, bahkan juga saya sempat membuat mereka nakal gitu. Jadi, wah sudahlah macam-macam, mau dari judi mau apa-apalah. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, ya pertama hubungannya mungkin agak kegok gitu. Jadi kalau ketemu, aduh Pak Pendeta Shalom gitu. Ayo makan Pak Pendeta doa, ya saya lari aja sudah. Nah dari situ saya bilang pelan-pelan, dan pada akhirnya puji Tuhan sekarang teman-teman yang saya dulu itu bikin nakal sekarang udah melayani semua di gereja masing-masing. Luar biasa. Jadi mereka sudah bertobat semua. Ini dari posisi Pak Andre ya, melayani susah nggak sih melayani di keluarga sendiri? Dalam arti gini, Pak Andre mau khotbah nih, ada papa, mama, koko, cici, itu ada perasaan canggung nggak? Gini, pada awalnya saya awal-awal tuh sangat takut, canggung, grogi ya. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan di mimbar yang dimana orang tua saya lihat, koko saya lihat, cici saya lihat, bahkan istri saya lihat, mertua saya lihat. Nah justru pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, kenapa kok saya ini canggung? Harusnya saya tidak boleh canggung, apalagi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya bicara di mimbar, pinter berbicara firman, tetapi hamba Tuhan itu harus juga bisa melakukan apa yang dia katakan. Iya benar. Sehingga saya bilang kalau saya bisa melakukan firman yang saya bicarakan, saya melakukan kebenaran, kenapa saya tidak? Nah di situ saya mulai merasa justru lah dari keluarga inti itu mereka bisa melihat siapa saya dan bisa menjadi berkat nggak bagi mereka. Puji Tuhan sampai hari ini semua keluarga saya sudah cinta Tuhan. Bahkan papa saya dulu yang bukan Kristen sampai hari ini mendukung pelayanan saya, bahkan juga aktif di gereja kita menggembalakan, dan semua sudah luar biasa. Jadi malah saya sekarang suka untuk bicara di depan mereka. Oh gitu ya? Iya, semakin saya bicara semakin dia akan tahu siapa diri saya. Kalau saya ada apa-apa berarti saya akan selalu merasa bersalah. Karena saya tulus, saya bisa melakukan apa yang saya bicarakan, kita sama-sama belajar firman. Wah, saya merasa senang di depan mereka. Pernah nggak Pak Andre ini ngerasa capek? Aduh, aku sepertinya ada perasaan pengen undur gitu. Oh ya. Ada? Puji Tuhan tidak ada. Selama saya kurang lebih, ini di tahun ke-10 saya melayani. Tahun ke-10 saya aktif melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh, dan puji Tuhan sampai hari ini tidak ada rasa ingin mundur dari pelayanan. Karena pelayanan itu adalah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya ulangi, pelayanan itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Tuhan. Tanpa pelayanan berarti saya tidak bersyukur. Justru saya melayani hari demi hari, minggu demi minggu.
Tentunya kalau bicara capek secara fisik ya. Iya, betul. Mungkin Master juga melihat saya jarang di Solo. Benar. Ya, sebulan hanya sekali, minggu kedua, ketiga, keempat saya ke Surabaya, saya kemana-mana. Tentunya akan capek. Siapa sih nggak capek? Tapi namanya pelayan itu pengorbanan, pasti capek. Iya. Jadi kalau kita komitmen melayani, jangan hitung-hitung capek atau nggak capek, untung atau nggak untung. Namanya melayani hanya berkorban. Iya. Itu. Jadi mau capek ya namanya pelayanan, terus mau apa? Gitu. Kalau nggak mau capek ya nggak usah pelayanan, simpel aja. Gitu loh. Daripada mau pelayanan tapi nggak mau capeknya. Iya. Nggak bisa. Pelayanan ya capek. Gitu. Jadi nikmati aja proses. Itu waktu terjun ke jadi pelayan Tuhan nih, jadi pendeta nih. Berarti sejak nikah sudah posisi sudah. Istri ini dari teman ya, sekolah juga. Adik kelas saya. Adik kelas. Berarti tahu nakalnya Pak Andri seperti apa? Tahu. Nah, sampai tahu mau jadi pendeta, berarti prosesnya tahu semua ini? Tahu semua. Karena saya pacaran 9 tahun. Oh, 9 tahun. Saya pacaran 9 tahun, saya menikah 2016, berarti 2007 saya pacaran dengan istri saya. 9 tahun, kalau dihitung dengan menikah, berarti sekarang hampir 14 tahun saya bersama. 14 tahun, luar biasa. Jadi dari dulu yang gimana saya ini nakalnya, punya ambisi, cita-cita menjadi pengusaha yang sukses, ternyata kita mesti pelayanan. Nah, ada konsekuensinya. Jadi saya juga bilang sama dia, kalau nanti dengan saya mungkin akan sering saya tinggal pelayanan. Nah itu kan perlu iya, komunikasi, Mas. Pertama ya tetap kita tidak bisa menyesuaikan. Wah biasa ini yang sama-sama terus, makan sama, pergi bareng. Ternyata sekarang setiap Sabtu Minggu saya tinggal pelayanan. Nah ini kalau bukan yang Tuhan beri juga kan bisa. Iya, jangankan Pak Andri lah, banyak orang yang gegeran terus sama keluarga karena LDR. Ini suami harus kerja luar kota, itu pun jadi konflik. Ya. Sedangkan Pak Andri ini kan kalau saya lihat jarang di Solo, pelayanan di banyak kota, dan saya sangat salut banget itu sama Cik Lala ya, luar biasa. Nah, visi misinya Pak Andri setelah sampai detik ini, ada komunitas melayani bareng, punya tim buat gereja Best ini ya. Visi misi dari Pak Andri sendiri seperti apa nih? Tentunya begini, saya ingin menjadi contoh bagi banyak orang. Ya pasti. Menjadi teladan itu tidak yang mudah. Nanti saya bisa memberikan contoh, berikan satu hijab, berikan satu firman yang gimana saya bisa lakukan. Jadi saya itu ingin menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, menjadi orang yang bisa dilihat oleh banyak orang dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Itu harapan saya. Ini kan Pak Andri sudah posisi jadi gembala nih. Ya. Ada nggak dari sesama gembala, entah dari gereja manapun, yang ngerasa ada persaingan gitu? Ya ini memang pertanyaan yang agak wow ya. Gitu. Ada yang ngerasa Pak Andri sebagai jadi batu sandungan apa gimana? Pastinya ada. Pasti ya. Pasti saja. Tidak mungkin kita bisa bilang enggak. Semua pasti ada. Apalagi kalau bicara jemaat ya kan, ada yang sana pindah, sini pindah, ada yang apa, pasti mereka ada yang tidak suka. Ya. Tapi saya percaya Tuhan kita sama. Ya. Tidak ada Tuhan berbeda. Hanya tempatnya berbeda saja. Jadi kalau kita merasa ini milik Tuhan, ya pastinya kita akan punya satu tujuan. Yes, itu aja. Sejak jadi pendeta pernah bermusik lagi? Kalau terpaksa. Terpaksa dalam arti seperti apa ini? Ya contoh, kalau dijadwal secara mingguan tidak. Iya. Tapi kalau seumpama ini saya saksi sedikit. Ada waktu saya isi di Surabaya, di gereja salah satu cabang di Surabaya itu, karena pagi-pagi pemain bassnya melahirkan, istrinya melahirkan pagi-pagi di mana gitu pelayan.
Jadi mendadak tiba-tiba tanpa bas, karena harus pergi ke rumah sakit detik itu juga. Oh iya iya. Nah saya lihat waktu latihan musik sebelum ibadah itu, saya lihat pemain keyboardnya itu pakai bas tangan kirinya. Split karena ya? Split gitu. Saya bilang sama pemusiknya sama BA-nya, sudah biar saya main aja. Gitu. Jadi saya habis khotbah main lagi. Gitu. Biasa. Gila, luar biasa. Biasalah itu talenta lah, nggak boleh Tuhan hilangkan di situ lah, kita diolah lah. Gitu. Wah, aku harus belajar banyak ini. Belajar Sama-sama apa kita ini? belajar lah. Sebagai pendeta nih, pernah nggak ngerasa sejak jadi pendeta nih menyadari, wah aku kok jadi batu sandungan nih? Tentunya pernah. Pernah ya? Pernah kapan? Pernah ketika saya tidak bisa melakukan apa yang saya bicarakan di mimbar. Contoh ketika saya bicara di mimbar sabar, tapi di keluarga saya nggak bisa sabar. Tentunya istri saya akan ngomong, you di mimbar bisa bicara sabar. Bagaimana di keluarga you nggak bisa sabar? Nah itu pernah terjadi. Dan justru dengan itu, hari ini kalau saya selesai khotbah, saya setiap malam tidur dengan istri saya pasti minta koreksi sama istri saya. Ada yang salah enggak? Kira-kira selama seminggu saya ada salah enggak sama kamu? Nah itu menjadi seperti satu trigger, satu yang bisa mewaspadai kita sendiri. Itu. Benar. Oh dari tim melayani ini, ya. Pak Andre sosok orang yang seperti apa buat tim ini? Ya dibilang sosok ya samalah Master, tidak yang berbeda lah. Gitu ya? Namanya pelayan Tuhan semua sama di mata Tuhan. Hanya jabatannya mungkin berbeda, fungsinya berbeda. Justru kalau saya dipercayakan sebagai gembala harus bisa menjadi teladan itu. Ya. Jadi gembala itu pendeta bukan satu jabatan atau pangkat. Justru semakin kita gembala, semakin kita menjadi hamba. Semakin bekerja keras, semakin kita bisa memberikan teladan bagi kita. Itu gembala. Sejak saya join di gereja Pak Andre ini, ya Pak Andre pun juga pernah sharing buat pergumulan Pak Andre ini soal istilahnya buah hati ya. Sejak waktu itu aku ingat tuh 4 tahun yang lalu Pak Andre main ke rumah ini pertama kali. Waktu itu kan, ya? Iya ada 4 tahun nih. Ya? 4 tahun yang lalu pertama kali ke sini. Pak Andre, saya sudah punya nih 2 momongan. Waktu itu Pak Andre bilang gini, wah Master bersyukur dipercayakan Tuhan. Nah, ya waktu itu setelah Pak Andre pulang aku sharing-sharing sama istri. Aduh, ya memang bener suatu hubungan yang sudah nikah beberapa tahun nggak punya momongan rasanya piye ya, ada teman yang curhat, aduh kamu enak ya gitu gini, ya terus bentar lagi nular. Nah dan sekarang saya menyaksikan sendiri nih, hampir bentar lagi nih ya, bulan depan doakan Mas. Ini berkat pergumulan seperti apa yang sudah dilakuin Pak Andre. Wah pernah enggak ngerasa gini, aku nih udah melayani Tuhan, udah lama melayani Tuhan, aku cuman pengen Tuhan jawaban aku kasih buah hati ini. Nah itu pergumulan buat Pak Andre seperti apa? Jadi gini Master, tentunya awal-awal ketika saya bergumul setahun pertama, 2 tahun pertama, pastilah namanya manusia tidak pernah lepas dari rasa down. Iya. Pasti akan mengalami down. Saya pun down. Saya pernah merasa saya tiap hari, tiap minggu capek, keliling, fisik semua saya korbankan buat Tuhan. Kenapa kok Tuhan belum beri saya keturunan? Tapi justru di situ saya mulai diingatkan Tuhan bahwa sebenarnya pemberian Tuhan itu tidak sebanding dengan Tuhan, maksudnya. Jadi jangan pernah kita bandingkan Tuhan itu dengan pemberiannya. Ini jauh, saudara. Kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup saudara, saya percaya pemberian pun itu gampang Tuhan. Tapi kita cari dulu pribadinya dalam hidup kita. Dan saya merasa saya sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya sudah menemukan harta yang paling berharga dalam hidup saya. Nah, berapa tahun saya bergumul, Master? Iya. Hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lebih lah saya.
Nah, ini saya punya kesaksian seru. Wah, mungkin Master udah mengerti lah. Dulu saya awal-awal menikah, saya tidak cek waktu itu semua normal. Dan tapi pada jalannya waktu susah untuk mendapatkan obat. Susah dari apa? Ya kita semua cek. Dari istri saya kontrol, saya pun kontrol dan lain sebagainya. Jadi berapa metode sudah saya jalankan. Dari inseminasi, dari kontrol di Bali, operasi laparoskopi. Jadi maaf, sel telurnya itu di lubang-lubang untuk mengeluarkan hormon yang lebih sehat, lebih baik. Saya juga pernah kontrol ke dokter, suntik dan lain sebagainya. Akhirnya pada 2020 itu rencana kita mau berangkat ke Malaysia. Mau ke Pineng, mau berobat. Nah, corona saudara, udah batal lagi. Udah beli tiket Master. Oh iya, udah beli hotel, beli tiket gak jadi. Sudah kita refund, ya udah kita nikmati. Nah, bulan 10, bulan 9, 9 atau bulan 10 2020 itu istri saya ngejak ke dokter di Jakarta yang cukup terkenal dan puji Tuhan Kristen. Dia tahu saya pelayan Tuhan, dia tahu saya keluarga Tuhan, keluarga percaya, dia bantu. Akhirnya juga terjadi yang namanya infeksi rahim. Operasilah semua, kita bereskan semua. Nah, baru dijawab Tuhan di tahun keempat ketika saya menikah. Nah, tapi 4 tahun itu mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya 2 kali kuret istri saya itu. 2 kali keguguran. Usia sudah 8 minggu. Gugur, anaknya tidak jadi. Itu yang waktu kita ketemu di dokter Untu ya? Ya, jadi ya awal-awal tahun. Nah, saya mau saksikan satu kesaksian yang hebat lagi, yang luar biasa. Tuhan begitu baik. Bapak Ibu kalau dihitung dari hari ini saya podcast dengan Master Resang di Besan ini, usia kandungan istri saya itu sudah 34 minggu. 34 minggu ya? 34 itu berarti kurang lebih 8 bulan ya. Master 8 bulan lebih 2 minggu. Nah, kalau ditarik ke belakang, berarti Tuhan beri anak itu ketika awal Oktober. Awal Oktober. Ini kan bulan 6. Iya, bulan 6. Ditarik 8 bulan berarti kurang lebih bulan 10 tahun lalu. Lah ini ada kejadian yang luar biasa. Jadi begini. Ketika bulan 10 awal, saya tiba-tiba di WA oleh gembala senior kita. Andre, saya bilang, "Ya Pak. Bulan 11 nanti kita akan buka 1 cabang gereja di Surabaya." Iya. Mungkin Master tahu. Iya. Kamu ambil bagian, artinya bantu pengembalaan, jadi gembala di situ. Saya bilang, "Pak, nggak salah orang Pak, orang Solo kok jadi gembala Surabaya." Iya. Enggak lah, karena tujuan kita Master itu untuk merangkul anak-anak muda profesional. Iya. Yang masih mencari jati diri, bekerja, keluarga muda di situ. Dan itu saya gumulkan 2 hari. Saya bilang, akhirnya Pak, saya siap membantu pelayanan di cabang baru di Surabaya. Di Surabaya Barat, saudara. Saya siap, saya bantu, saya siap. Itu awal terjadi juga di awal Oktober. Dan saya ketika komitmen, saudara, setiap minggu, saudara. Setiap minggu saya ke Surabaya. Iya, dari karyawan Pak Andri pun cerita kok, Pak, waktu ketemu di toilet. Ya. Toilet gereja. Udah Pak Andri kemana? Tadi jam 5 pagi berangkat Surabaya. Siapa yang nyopiri? Nyopir sendiri. Wah gila. Jadi setiap minggu saya berangkat dari jam 5 subuh, saya pulang malam. Itu saya lakukan tiap minggu selama 6 bulan. Setiap minggu, saudara. Sendiri. Nah, yang hebatnya ketika bulan 11 bulan 12, maaf, istri saya itu telat. Akhirnya dites hamil. Nah, luar biasa. Ya. Jadi kalau hamil itu bagi kami, maaf, sudah biasa Master. Karena tiap bulan pasti hamil istri saya. Tapi nggak ada yang jadi. Jadi tiap bulan telat terus, tiap bulan udah wajar Master. Gitu.
Lah waktu hamil 8 minggu saya kaget. Ayo cepet-cepet, kita udah 8 minggu nih, kita mesti ke dokter cek dulu. Karena janin saya yang 2 kali pertama kuret itu gugur di minggu ke-8. Nah ternyata istri saya itu terkena namanya kekentalan darah. Penyakit kekentalan darah APS. Nah obatnya hanya satu, melalui suntik. Suntik pengencer darah yang disuntikkan dalam perut. Dan suntikan itu ketika saya tanya ke dokter, mungkin saya pikir master seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali. Ternyata setiap hari harus disuntik. Jadi bayi usia minggu ke-7 sampai minggu ke-38 setiap hari harus disuntik. Aduh. Dan saya kaget master, obatnya emang itu dok? Iya pak, sekali suntik kurang lebih 250.000, 1 bulan 7,5 juta. Gila. Semakin bayinya besar, dosisnya naik 1,5 kali. Aduh. Tapi saya percaya master, kalau Tuhan yang beri pasti dia cukup. Amin. Sehingga saya tidak takut, saya yakin saja walaupun itu corona ya. Awal-awal corona ya kita juga keuangannya juga lagi bergumul, lagi sama-sama berjuang. Tapi Tuhan cukupkan sampai di bulan ke-8. Nah, Tuhan begitu baik. Ya. Ketika saya hitung hari anak saya di mana hari pertama dia ada di janin istri saya. Master tahu Kak? Ketika itu di mana Tuhan titipkan seorang anak di rahim istri saya, adalah ketika di hari pertama saya berbicara, Pak, saya siap bantu di Surabaya. Jadi saya ketika saya flashback ke belakang, Tuhan sudah memberikan hadiah kepada saya, walaupun saya belum bekerja. Ya. Ini bukan berarti saya bekerja supaya dapat anak. Ya. Tapi dia beri bonus kepada saya ketika saya mengatakan saya siap bantu pelayan. Dan ini adalah kesaksian pertama saya yang saya sampaikan di umum. Hanya di Besan. Amin. Wah. Thank you, Pak. Jadi percayalah bagi yang menonton pada hari ini. Tuhan tidak tahan untuk memberikan hal yang baik untuk umat. Nah, tapi dia hanya butuh satu, respon hati sebagai umat. Kalau kita tulus, kita taat, kita percaya, kita komitmen, kita yakin, kita sungguh-sungguh, percayalah. Tidak usah ngejar berkat akan datang kepada kita. amin. Dan ini saya saksikan, semua orang tahu pergumulan saya. Jadi saya bisa berikan kesaksian bagi banyak orang hari ini. Jangan khawatir, jangan takut. Kapan waktunya ya? Saya 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung waktunya. Tapi hari ini taat dan setia, itu kunci. Saya tidak pernah kendor dalam pergumulan saya semakin luar biasa. Amin. Luar biasa. Gila. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya makasih banget nih Pak. Sama-sama Master. Udah mau. Dan akhirnya satu sosok yang luar biasa. Jadi panutan saya banget nih. Iya, sama-sama. Dan semoga saya terus bisa jadi pelayan Tuhan yang bagus juga di Best ini. Jangan lupa buat teman-teman kepoin, nanti ada nih Instagramnya Best. Iya. Oke. Terus jadi berkat, diberkati selalu Pak Andre. Terima kasih, sama-sama. Dan makin diperlebar berkat-berkat dimanapun Pak Andre berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, nyalakan lonceng yang ada di bawah ini. Oke. Thank you gengs. God bless you.